buat saya pada saat itu ya, ini long time ago sudah ya. Buat saya pada saat itu lebih ke arah waktu sih. Ya, kalau saya give up my job, saya punya waktu lebih banyak untuk pergi pelayanan. Jadi saya agak kurang serak waktu itu ya disebut full time ya. Banyak orang bilang dengan mudah bilang full time, padahal sebetulnya nganggur gitu ya. Waktunya banyak. Halo semuanya, ketemu lagi di Ngobrol Yuk. Nah, kali ini aku nggak ditemani sama Nana, tapi aku ada special host dari FJ Surabaya juga, yaitu Ko Jerry. Hai. Oke. Nah, teman Ngobrol Yuk kita kali ini siapa nih, Ko? Wah, hari ini kita juga punya teman yang super spesial di Ngobrol Yuk kita hari ini. Beliau adalah seseorang yang sudah tidak asing lagi buat kita semua di tempat ini. Beliau adalah pendiri dan senior pastor dari Jakarta Praise Community Church atau yang lebih dikenal dengan JPCC, sebuah gereja yang dinamis di Jakarta. Dan beliau juga adalah seorang penulis dan pembicara yang banyak dicari di Indonesia dan bahkan di kancah internasional. So, tanpa membuang waktu lagi, yuk kita sama-sama sambut Pastor Jeffrey Rahmat. Terima kasih. Welcome Pastor, terima kasih untuk waktunya Terima kasih menyempatkan untuk datang mengundang di saya. tempat ini. Ya, apalagi kan kita tahu Pastor Jeffrey lately lagi nggak enak badan, tapi masih menyempatkan waktu nih untuk hadir dan ngobrol sama kita. Terima kasih sekali Pastor. No problem. Oke. Nah, Pastor ini kepingin tahu nih, Pastor. Kalau dari saya nih, kan saya sempat mendengar cerita tentang Pastor yang pertama kali waktu untuk mendirikan JPCC ini, itu kan lagi at the top of your career gitu. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih yang membuat Pastor yakin untuk meninggalkan pekerjaan yang kalau kita lihat itu udah stabil, udah enak, untuk pursue the calling, dan gak cuma itu, kayak social pressure yang dihadapin itu loh, bagaimana bisa overcome? Ya pertama waktu saya kerja ini, sebetulnya saya kerja di perbankan itu bukan area di mana saya sekolah. Artinya waktu saya kuliah dulu saya sekolahnya itu teknik sipil. Oh, wow, jadi beda jauh ya. Jadi kerjanya di perbankan. Jadi sebetulnya saya bisa meniti karir di perbankan itu menurut saya karena anugerah Tuhan. Gitu. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi saya tidak merasa bahwa achievement saya waktu itu dalam karir itu adalah karena purely usaha saya sendiri gitu loh. Jadi saya juga nggak bisa sok-sokan gitu ya, sombong karena ini kehebatan saya gitu, nggak bisa. Karena saya yakin ini karena penyertaan Tuhan. Nah, kalau Tuhan udah panggil untuk switch gitu ke area lain, ya itu saya ibaratkan kayak bangsa Israel dulu sama tiang awan, tiang api. Kalau sudah harusnya pindah, terus nggak mau pindah, wah itu kan bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dari dulu saya tuh udah tahu, ya udah banyak yang kasih seperti nubuatan gitu ya, bahwa suatu hari saya akan melayani Tuhan, sepenuh waktu lah istilahnya. Cuman nggak tahu kapan gitu loh. Dan yang ketiga, saya itu dulu kan punya jatah cuti itu cuma 12 hari ya. Selama 1 tahun ya gitu ya. Nah untuk pelayanan itu kadang-kadang belum untuk acara keluarga dan lain sebagainya itu 12 hari itu kan pendek banget ya. Kayaknya setiap kali kalau mau pergi pelayanan atau apa itu kayaknya I wish ya. Saya berharap saya punya lebih banyak waktu. Saya berharap saya punya lebih banyak waktu. Dan itu juga jadi bahan pertimbangan gitu. Dan yang terakhir yang membuat saya kemudian mau untuk melakukannya itu karena memang ada satu momen di mana saya itu setelah pulang dari perjalanan melayani, balik ke kantor saya, masuk ke ruangan saya, itu saya merasa ada yang aneh gitu. Jadi
seperti saya merasakan jiwa saya ini gundah gitu ya. Apa sih, biasanya saya tuh suka kalau kerja gitu, suka, termasuk workaholic juga gitu. Tapi hari itu saya rasa ada yang aneh gitu. Kalau saya boleh describe ya, itu seperti kertas yang sudah dibuang gitu, terus kemudian diambil lagi, coba dirapiin lagi, terus mau dipakai lagi gitu. Perasaannya seperti itu, seolah-olah kayaknya ini saya udah mesti buang ini, nggak perlu dipakai lagi gitu. Tentu saya nggak mau gegabah, saya telepon orang tua saya untuk cari tahu, bantu berdoa. Saya telepon juga kakak rohani saya atau bapak rohani saya pada saat itu untuk cari tahu gitu ya. Dan saya sendiri berdoa gitu. Itu sih. Wow. Tapi kayak gitu apa Pastor nggak pernah ada kayak tekanan bahwa berarti nanti stabilitasnya secara finansial? Untungnya saya masih sendiri ya, belum gitu. punya pacar, belum punya istri, ya, belum punya kewajiban yang berlebih pada saat itu kecuali diri saya sendiri. Jadi lebih gampang lah ya untuk memutuskan. Ya. Jadi kalau menghadapi social pressure dari orang-orang sekitar yang mungkin bertanya, saya pikir buat saya pada saat itu ya, ini long time ago sudah ya. Buat saya pada saat itu lebih ke arah waktu sih. Ya, kalau saya give up my job, saya punya waktu lebih banyak untuk pergi pelayanan. Jadi saya agak kurang serak waktu itu ya disebut full time ya. Banyak orang bilang dengan mudah bilang full time, padahal sebetulnya nganggur gitu ya. Waktunya banyak. Gitu. Kalau saya benar-benar pada saat itu memang nggak punya waktu karena kerjaan kan, karena jabatan saya juga menyita begitu banyak pekerjaan dan tanggung jawab. Jadi saya benar-benar punya waktu untuk pelayanan itu cuma sedikit banget gitu loh. Dan itu sih social pressure saya rasa nggak terlalu pada saat itu ya, nggak terlalu, kan belum zamannya sosial media juga dan lain sebagainya pada saat itu kan ya. Jadi karena memang orang-orang di sekitar saya, termasuk anak buah saya dulu di tempat kerja tahu gitu kalau ini pimpinannya ini libur nih pasti pelayanan. Perginya ke gereja atau pelayanan, bahkan selesai kantor pun kadang-kadang nggak langsung pulang, pergi pelayanan gitu. Jadi mereka pun juga udah tahu lah gitu bahwa saya tuh suka melayani Tuhan gitu. Wow, itu kayaknya jarang banget ya. Jadi dari awal tuh kayak semua orang sekitar tuh udah pada tahu nih. Memang dari dulu udah cinta rumah Tuhan berarti ya. Ya cinta Tuhan. Karena ya karena apa yang Tuhan buat dalam hidup saya gitu. Nah, kalau misalnya berarti Pastor Jeff sendiri sebagai seorang pemimpin baik di perusahaan maupun di tempat gereja sekarang gitu. Nah, pernah nggak ada kayak insecurities, kayak ada hal-hal yang susah pastilah untuk lead yourself? Sekarang aja ini saya rasa insecure sekarang ini. Duh, kok bisa? Nggak, insecurity itu saya pikir semua orang punya ya gitu. Tergantung di mana kita, ya toh. Di settingan mana kita. Kalau kita datang ke tempat baru yang sama sekali kita nggak familiar, nggak ada yang kita kenal, nggak ada yang kenal kita gitu, ya tentu pasti insecurity itu muncul. Jadi kita nggak pernah bisa lepas dari insecurity, tetapi kita bisa manage kita punya insecurity. Gitu. How you manage tuh? Ya pertama tahu identitas diri kita siapa, itu paling penting menurut kita. If we know who we are, kita tahu kita ini siapa, itu bisa nggak membuat kita compare ya, membandingkan diri kita dengan orang lain dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu hal yang menurut saya kunci untuk manage insecurity. Yang kedua ya tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Gitu, sehingga kita ada di jalur kita sungguh-sungguh gitu ya. Tahu kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Ya kalau orang minta kita melakukan sesuatu yang kita tahu bahwa itu bukan area kekuatan kita, ya tentu kita merasa insecure dong di situ. Betul apa tidak? Betul. Ya?
Nah, tapi kan itu bisa kita manage kalau kita tahu bahwa kita kuatnya di sini, kita lemahnya di sini. Setiap orang kan punya itu. Jadi saya pikir dua hal itu yang major sih ya. Tahu identitas diri kita, yang kedua ya tahu the calling of God ya, purpose Tuhan dalam hidup kita itu di mana. Wow, Pastor, kalau kami melihat Pastor ini kan seorang sosok yang luar biasa, yang sukses, yang sudah accomplished. Nah, kalau saya boleh tanya Pastor, Pastor punya nggak mentor yang impacted your life so much? Ada dong. Dan who is that person and how does that person impact you? Through his teaching kah atau melalui life-nya? Saya sudah make it public juga di depan jemaat saya juga. Saya bilang bahwa my mentor is Dr. A.A. Bernard ya, dari New York. Gitu. Meskipun saya dulu waktu sebelum pandemi ya setahun 2 kali lah ketemu sama dia paling tidak ya gitu. Tapi setelah pandemi ini saya hampir nggak pernah ketemu dia lagi kecuali beberapa phone call, FaceTime sama dia gitu, texting. Tapi saya selalu mendengarkan dia punya pengajaran. Impact dia bukan cuman dia punya teaching ya, tapi dalam kehidupan dia gitu, how he handle himself pada saat dia berhadapan dengan pressure dan lain sebagainya. Impact dia juga ada di istri saya gitu, dan setiap kali saya ketemu dengan dia, ya kita berdua, saya sama istri bisa ngobrol, bisa terbuka sama dia dan lain sebagainya. So sampai hari ini maybe for the last 15 tahun terakhir mungkin ya, seseorang yang sangat berpengaruh dalam cara saya berpikir, cara saya mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Oke. Ya. Kalau menurut Pastor sendiri, kunci yang paling penting untuk leading yourself gitu bagaimana? Leading ourselves itu yang paling susah ya sebetulnya ya, gitu. Nah, itu. Dari leadership ya. Tapi yang paling jarang diajarkan sebetulnya. Leading self itu sekali lagi requires perlu disiplin, ya kan, perlu komitmen gitu ya. Tapi yang menurut saya yang salah satu yang pokok untuk bisa leading ourselves itu kalau kita tahu apa yang kita mau, ya. Disiplin, komitmen itu cuman kayak jembatannya aja. Ya dari sekarang ya to the future. Tapi future-nya itu apa? Gitu. Contoh gini, kalau orang dari kecil udah tahu nih, saya mau jadi juara dunia bulu tangkis umpamanya gitu. Iya kan? Nah, lebih mudah buat dia untuk mendisiplin dirinya sendiri. Lebih mudah buat dia untuk commit to the journey. Ya, dan kemudian leading himself gitu ya ke sana gitu. Cuma mungkin perlu dibantu untuk di-push, diingatkan dan lain sebagainya. Tapi kalau di-push, diingatkan, ya atau disuruh disiplin, disuruh komit, tapi nggak jelas ini mau jadi apa ya susah. Ngerti nggak sih? Jadi leading self itu juga berhubungan dengan mengeluarkan potensi yang kita punya dalam diri kita. Nah, selain mau jadi apa, kita juga harus tahu bahwa kita ini punya potensi loh, gitu. Dan potensi itulah sebetulnya yang akan mengantarkan kita ke sana kan gitu. Nah, untuk itu kita harus bisa lead ourselves gitu. Ini seru banget nih, tadi ada sebut tentang katanya mention harus tahu tujuannya kemana. Nah, tapi kan banyak generasi saya, maaf ya ini para penonton ya, ini tapi kalau misalnya kayaknya kita generasinya banyak yang galau gitu, atau mungkin banyak maunya, either nggak tahu apa yang dimau, atau either terlalu banyak pilihan. Nah kalau dari Pastor sendiri kira-kira kayaknya gimana nih journey-nya untuk bisa menemukan tujuannya? Saya ngelihat orang itu seperti benih. Ya, kalau kita punya benih,
biji semangka atau biji jeruk gitu ya. Sebetulnya masa depan benih itu ada di dalam benih itu sendiri kan. Ya. Benar nggak ya? Benar. Cuman dia harus jatuh di tanah yang tepat, istilahnya Alkitab pakai jatuh di tanah yang subur gitu ya. Jadi ya nggak bisa dipungkiri lingkungan di mana kita berada itu sangat menentukan apakah kita bisa mengeluarkan potensi kita apa tidak. Ya, Wow. nah kapan kita tahu bahwa kita ada di lingkungan yang tepat? Ya pada saat ada kebiasaan-kebiasaan baik kita yang bertambah, ya toh. Gitu. Pada saat kita juga bisa terbuka, sebab benih itu kan penuh dengan potensi. Tapi kalau dia jatuh di atas meja ini, sampai kapanpun juga dia nggak akan berubah apa-apa. Ya, kan? betul. Tetapi kalau dia jatuh di tanah yang subur, apa yang pertama kali terjadi? Dia akan crack open, dia akan terbuka supaya dia bisa bertunas kan gitu. Jadi environment atau lingkungan yang baik akan membuat kita menjadi open, menjadi terbuka. Ya, keterbukaan itu merupakan kunci daripada kesembuhan, kunci daripada pertumbuhan, gitu ya, keterbukaan. Contoh aja kalau kita mau ke dokter, ya toh, dokter hanya bisa efektif menyembuhkan kita berdasarkan informasi yang kita berikan kepada dia. Ya. Semakin bagus informasi yang kita beri, semakin terbuka kita sama dia, apa yang sedang terjadi sama tubuh kita, apa yang sedang kita rasa, semakin akuratlah dia untuk bisa memberikan obat atau treatment yang kita perlu, betul kan? Nah demikian juga. Jadi keterbukaan kunci salah satu daripada kita bisa maju apa tidak, gitu. Tapi keterbukaan ini juga memerlukan yang namanya rasa aman, ya kan? Kalau kita nggak merasa aman, nggak mungkin kita bisa terbuka, nggak mungkin kita bisa percaya sama orang begitu saja. That's true. Betul kan ya? Yeah. Sama kalau kita mau kayak ganti baju gitu ya, lagi belanja, itu mau coba baju ini dong ke fitting room gitu kan. Kita kan cek dulu tuh biasanya, apalagi wanita kan, cek dulu nih bisa dikunci apa enggak nih apa segala macam. Karena apa? Karena kalau itu nggak memberikan rasa aman, maka dia nggak akan coba, nggak akan. Karena kan dia mau ganti baju, dia mau dalam keadaan terbuka, terekspos. Jadi dia butuh rasa aman. Wow. Nah jadi lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang memberikan rasa aman, di mana seseorang bisa terbuka, kemudian dia bisa memunculkan potensinya. Nah, kenapa dia harus? Kenapa ini penting? Karena dari tadi masa depan dia terkonek dengan apa yang ada di dalam dia. Nah, banyak orang, ya ini yang membuat mereka galau adalah mereka pengen tahu tuh masa depannya apa, pengen tahu. Padahal sebetulnya masa depan mereka nggak ada di depan mereka. Masa depan mereka ada di dalam mereka. Sama kayak benih tadi kan saya bilang, benih itu masa depannya ada di dalam dia. Ya kan? Jadi harusnya bukan mau cari tahu apa yang ada di depan, tapi cari tahu apa yang ada di dalam. Kekuatanmu di mana? Potensimu di mana? Talentamu apa? Karena itu berkaitan dengan masa depanmu. Gitu. Wow. Ya. Sangat ya. Nah, tapi bagaimana kan tadi? Jadi sebelum kamu tanya, saya udah jawab duluan. Bagaimana cara tahunya? Ya tadi itu yang saya bilang. Karena dia, Pastor Jeff udah tahu, Pak. Kalau aku baru nanya nih. Ya, jadi saya udah jawab duluan sebelum kamu nanya. Oh, that's good. Jadi jangan bingung tentang apa yang ada di depan, tapi cari tahu. Gitu. Kekuatanku ini di mana? Gitu. Ya, apa yang membedakan aku dengan orang lain? Apa kata orang setiap kali mereka ngomong tentang aku gitu. Apa yang buat aku secara alami bisa aku kerjakan, padahal orang lain nggak bisa. Nah itu semua tanda-tanda tentang kekuatan yang kamu punya. Konsentrasi aja di situ. Coba develop itu, kembangkan itu, karena itu ada hubungannya dengan masa depan. Oh, wow. Wow. Thank you, Pastor. Nah kalau tadi mungkin kita beralih sekarang kepada kepemimpinan di dalam keluarga, Pastor. Nah, kita
Contohnya saya sebagai ayah dari 3 anak. Sama dong, saya juga. Nah, kita ini kan sebagai kepala keluarga yang memimpin keluarga kita, terkadang itu kita terutama sebagai seorang ayah itu, Pastor, merasa gagal atau kurang dalam mendidik anak-anak kita. Nah, Pastor pernah nggak merasakan di dalam kepemimpinan Ya pernah. peran Pastor di dalam keluarga merasakan hal Pernah seperti dong, itu? pasti dong, pernah. Pernah. Kan saya bukan orang sempurna ya, pasti pernah. Nah, mungkin bisa ceritain nggak, Pastor? Maksudnya mungkin apakah ada salah satu kesalahan terbesar mungkin di dalam peran kepemimpinan Pastor di dalam keluarga yang mungkin pernah Pastor Sebetulnya jalani? gini, jangan takut dengan kegagalan. Ya, saya sekarang pun juga bukan berarti saya nggak bisa gagal, nggak bisa mengalami mistake atau kegagalan. Tapi yang harusnya jadi konsentrasi kita itu adalah apa yang kita lakukan setelah kita tahu bahwa kita make mistake. Itu jauh lebih penting daripada the mistake itself gitu ya. Daripada kesalahan itu sendiri. Pertama, harus berani minta maaf. Ya, yang kedua harus memaafkan diri sendiri setelah minta maaf sama anak-anak, minta maaf, memaafkan diri sendiri. Yang ketiga, baru bagaimana caranya saya bikin betul ini nih, gitu. Apakah saya harus belajar dari orang lain? Gitu. Berarti harus merendahkan diri, berani tanya sama orang, saya mentok nih, aduh tadi saya kejadian begini, saya juga nggak tahu kenapa saya emosi sama anak saya damprat dia sampai dia nangis atau macam-macam lah gitu. Jadi itu yang menurut saya lebih penting daripada nginget-nginget apa ya kesalahan terbesar saya. Saya rasa kesalahan terbesar adalah pada saat kita tidak mau belajar dari kesalahan itu. Ngerti ya? Jadi everybody make mistake. Semua orang pasti berbuat salah. Sampai hari ini a very successful person pun nggak guarantee bahwa dia nggak akan bisa berbuat salah. Tapi masalahnya adalah yang memberikan dia integrity, yang memberikan kepada dia itu disebut orang yang dewasa adalah pada saat apa yang dia buat, pada saat dia sadar bahwa dia buat kesalahan. Itu yang akan dikenang sama anak-anak kita nantinya. Bukan kesalahan kita. How we respond to the mistake, itu yang akan kemudian dikenang sama mereka. Kalau feeling merasa tidak cukup, Pastor, melakukan untuk keluarga, jangan bersandar pada feeling ya. Feeling comes and feeling goes, gitu. Ngerti nggak sih maksud saya? Seringkali feeling kita menipu kita karena tergantung sama mood sih, ya kan? Jadi menurut saya kita harus manage kita punya feeling, ya, dengan make a decision. Love is a decision, it's not a feeling. Jadi make a decision bahwa I want to be a better dad. Saya mau jadi ayah yang lebih baik dari sekarang, gitu. Jadi itu. Karena kalau feeling, tergantung mood ya, gitu. Saya mau saya nggak merasa hari ini saya pengen diwawancara. Bisa kan? Gitu. Iya betul. Tapi I decide, karena saya sudah janji sama kalian, saya putuskan. Meskipun saya nggak feeling, saya putuskan untuk saya tetap menjalankan. Feeling akan mengikuti keputusan. Ngerti nggak sih? Sama, I don't feel well hari ini gitu ya. Kalau saya ngikutin feeling saya, ada di bawah selimut saya gitu. Tapi karena saya ambil keputusan, no, saya sudah janji dan I can carry myself, saya bisa berjalan, saya cukup. Feeling kemudian mengikuti keputusan saya. Jadi nggak ada itu orang
ngikutin feeling yang harusnya ngikutin keputusan kita. So make decision. Oh, struggle as a parent, kayak aku baru tahu. Wow, oke, mungkin ini. Mungkin Pastor bisa kasih encouragement buat teman-teman semua yang pada nonton ini, yang mereka lagi in their generation mau pursue their calling, tapi mungkin banyak social pressure, banyak hal-hal yang buat mereka mungkin hesitate, jadi kayak ragu-ragu gitu. Itu ya mungkin tekanan-tekanan dari yang hal-hal yang mungkin berbeda di zaman dulu gitu ya. Encouragement ya, gini, tidak semua yang kalian lihat di sosial media itu as it is ya, seperti pada apa adanya gitu. Dan juga jangan tergantung sama atau terlalu banyak terpengaruh dengan itu semua. Tapi seperti yang saya tadi bilang, temukan lingkungan yang tepat, yaitu di mana kamu bisa, semua kebiasaan baik kamu bisa bertambah, di mana kamu bisa merasa aman untuk jadi dirimu sendiri dan terbuka gitu ya. Di mana kamu merasa diterima, merasa dicintai, dan juga merasa kamu diasah gitu. Bukan cuma dicintai, diemong gitu aja gitu ya. Tapi di mana kamu bisa ditegur. Nah, buat saya, terutama buat generasi zaman sekarang ini, harus biasakan terima teguran gitu. Jangan tuh sedikit-sedikit sensi dengan teguran gitu. Karena menurut saya orang yang menegur itu jauh lebih baik ya kalau dia tegur dengan seharusnya ya, itu harusnya kita bersyukur bahwa kita ditegur, artinya kita dikembalikan ke arah yang seharusnya, daripada kita dibiarkan saja gitu. Ngerti nggak sih? Saya lebih baik ditegur dengan keras sehingga saya bisa tetap ada di jalur saya di mana saya harus berada, daripada saya dibiarkan dipuji-puji terus, nggak pernah dibilang salah, nggak pernah dibilang nggak bener gitu, selalu dipuji gitu. Ya akhirnya itu bisa malah membuat saya meleset jauh dari tujuan yang saya harus pergi. Ya. Jadi temukan lingkungan itu di mana bukan hanya kita bisa diterima saja, tapi di mana kita juga bisa menemukan teguran. Gitu, teguran. Karena menurut saya itu sangat penting. Itu aja. Last but not least, Pastor, kalau mungkin boleh juga kasih encouragement buat parents, terutama para dads yang di dalam mereka mau leading their families, mungkin boleh kasih encouragement para dads. Iya, to all the dads, jangan takut berbuat salah, seperti tadi saya katakan, tapi berani bertanggung jawab untuk semua kesalahan yang dibuat, berani untuk merendahkan diri, untuk belajar, karena parenting itu kan nggak ada sekolahnya, gitu. Nah, kita terus harus belajar, gitu ya. Dan tapi at the same time juga tahu bahwa kamu nggak perlu jadi Tuhan buat anak-anak kamu. Bisa ngerti ya? Artinya nggak perlu selalu jadi Tuhan. Artinya ada di situ untuk protect mereka, untuk supply mereka dengan semua dan lain sebagainya. Karena ini anak kan harus ada dari proses ketergantungan, dependent, dia harus jadi independent kan gitu kan. Gitu. Nah, bagaimana dia bisa jadi independen kalau kita mencoba jadi Tuhan buat mereka? Semua kita kasih, kita lindungi mereka, nggak boleh kena ini sedikit, nggak bisa kena kotor sedikit, nggak bisa, terus nggak boleh keringetan sedikit gitu ya, nggak boleh kena kasar. Jadi kita mencoba seolah-olah kita mau jadi semuanya buat dia. Kita nggak dipanggil untuk itu, kita dipanggil untuk mendewasakan mereka supaya mereka bisa independen, bisa berdiri sendiri.
Dan malah kalau saya ngajar, saya bilang, kamu harus memperkenalkan anakmu, ya atau anak-anakmu dengan reality of life. Well, life is not fair, gitu ya. That's the reality in this world. Kan. But don't worry, we serve a mighty God. Jadi kenalkan dia sama Tuhan. Jadi bukan perkenalkan dia, don't try to be God, jangan coba jadi Tuhan buat mereka, tapi didik mereka dalam takut akan Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan kenalkan the reality of life. Life is hard, life is tough, life is not fair, but we can always depend on our God. Gitu. Jadi yang muncul adalah itu tadi, yang muncul adalah iman mereka sama Tuhan, yang muncul mereka nggak jadi anak yang manja, mereka jadi tahu, berarti nggak mana yang benar, mana yang tidak. Mereka jadi nggak sok tahu sama orang, nggak merasa bahwa gue yang punya semuanya karena bapak gue siapa dan lain sebagainya. Tapi lebih seperti itu kalau saya boleh kasih semangat buat para ayah. Be there for your children. Itu aja. Thank you so much. Thank you so much. Selesai nih kita? Ini dari tadi ini kayak belajar banyak gitu ya, kayak nggak berhenti-berhenti gitu. Dan aku juga yakin teman-teman semua yang di rumah juga bisa belajar bareng sama-sama sama kita. Hopefully one day kita bisa invite Pastor Jeffrey lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Tapi buat hari ini kita sampai sini dulu. Bye-bye semuanya.